Channel bersama saya Ajri Hermawan Rianto. Alhamdulillah, kesempatan kali ini PKP bisa hadir kembali. Ada yang ingin saya sampaikan kembali mengenai sharing atau tanya jawab kemarin dari teman-teman di Instagram maupun di komentar terkait rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Memang saat ini masih belum ada informasi mengenai rekrutan. Jadi PKP informasikan untuk tetap mengikuti informasinya secara resminya di website resmi yang PKP sebelumnya sampaikan, dan juga di portal-portal baik di Instagram ataupun di Facebook atau Twitter resminya PT Kereta Api Indonesia. Jadi jika ada informasi selain dari Instagram resminya PT Kereta Api ataupun anak perusahaan PT Kereta Api, jangan sampai terlena terlebih dahulu. Kalau bisa diusut terlebih dahulu, tanyakan terlebih dahulu ke Instagram KAI atau misalnya kereta api, atau misalnya lewat email juga kereta api, agar kita cross check terlebih dahulu, maksudnya tuh. Jadi jangan sampai teman-teman tergoda dengan hal yang sifatnya merugikan nantinya, seperti itu. Kemudian mengenai tanya jawab kemarin, untuk awalan tahap mungkin sudah dijelaskan dengan Pak KP kemarin di pembahasan sebelumnya. Nah, ini mungkin kalau kesehatan nanti dibahasnya sama teman PKP saja ya. Insya Allah kalau misalnya dia ada waktu dan berkenan. Nah, kemudian PKP ingin sedikit sharing atau sedikit berbagi pengalaman mengenai tes psikologi atau psikotes yang mungkin buat PKP ini hal gampang-gampang susah, karena memang dulu juga PKP pada saat mengerjakan soalnya itu tidak mudah, karena memang ya berapa kali mencoba ternyata pada saat di aplikasi pun yang ada di Play Store tentang psikotes atau psikologi itu banyak sekali soal yang membingungkan. Nah, ini kebetulan PKP sebelumnya dulu mencari referensinya itu memang baik di buku banyak waktu PKP masih kuliah, waktu pas perekrutan di PT Kereta Api Indonesia itu pada saat tes psikologi tes atau psikotes ini. Kemudian di website juga banyak, atau di Google bisa teman-teman cari. Nah, mungkin ini ada referensi dari Pak KP mengenai psikotes lengkap BUMN seperti ini. Mungkin nanti akan Pak KP share di deskripsi ya, insya Allah. Nah, untuk psikotes sendiri memang pertanyaannya agak banyak, dan mungkin nanti teman-teman harus mengerjakannya seefisien mungkin dan sebaik mungkin. Jadi jawabannya itu memang bagaimana perilaku kita nantinya. Dan mungkin yang penting itu jangan terlalu tergesa-gesa ataupun mengambil tindakan jawaban terlalu yang penting jawab. Kalau sebisa mungkin dibaca terlebih dahulu nanti kalau misalnya memang ada tes seperti itu, dan pahami dulu, memang waktunya sangat terbatas. Jadi teman-teman harus mengerjakannya sebaik dan setepat mungkin kalau kata Pak KP itu. Ini contoh psikotes soal ini. Kalau menurut Pak KP yang ada di website ini sudah banyak sekali ya tentang pembahasannya, dan juga ada alur penjelasan, kemudian untuk rahasia menyelesaikan tesnya, dan jawaban-jawabannya juga ada di dalamnya. Jadi ada petunjuk mengerjakan soal ini dan bagaimana pembahasan dan tips-tipsnya.
Jadi teman-teman sekalian bisa mengisi dan membahasnya terlebih dahulu di melihat-lihat terlebih dahulu di sini. Jadi sambil nanti ke depannya mungkin ada tes, misalnya insya Allah misalnya kalian lolos dan masuk ke tahap selanjutnya dan ini bagian psikotes, Pak KP saranin mungkin selain mengerjakan misalnya di aplikasi-aplikasi yang ada misal di Play Store contoh-contoh psikotes, ini juga mungkin Pak KP saranin untuk membaca dan melihat terlebih dahulu soal-soal yang ada di link yang nanti Pak KP kasih. Ini karena memang penjelasannya banyak gitu, terkait menggambar objek, kemudian ada lagi tes warteg, bukan warteg makan ya, ini warteg gambar. Bisa dilihat mungkin ya, nanti Pak KP share di bagian samping Pak KP di sebelah sini. Kemudian ada lagi contoh jawabannya seperti apa. Kalau misalnya Pak KP sendiri waktu itu mengerjakan ini karena memang Pak KP dari D3 Perkeretaapian, jadi yang masuk akal dengan kereta api gitu gambar-gambarnya waktu dulu. Kemudian ada tes Kraepelin atau Pauli. Ini di semua BUMN atau misalnya perusahaan-perusahaan besar yang melakukan psikotes, baik bank besar ataupun yang lainnya, pasti akan ada tes seperti ini juga. Kemarin teman Pak KP juga waktu tes di beberapa perusahaan memang namanya tes koran kalau nggak salah itu. Jadi menghitung dengan cepat dan benar. Jangan sampai nanti keliru penghitungannya, validasinya seperti apa nanti di sini juga dijelasin. Jadi teman-teman nanti pengisiannya akan dijelaskan mengenai tata jawabnya dan juga deret-deretnya yang dijelaskan. Jadi 1 tambah 2 atau misalnya 9 tambah 3, ambil angka terakhirnya dan diisi di tengah-tengahnya di antara angka tersebut. Kemudian ada lagi nih banyak sih di sini. Jadi teman-teman bisa baca mengenai tes-tes ini karena memang tanya jawabnya di psikotes itu banyak yang Pak KP lihat itu. Ada lagi gambar-gambar penyocokan gambar ya. Jadi gambar yang enggak sama atau sama itu kalian bisa baca juga di sini ada. Terus kemudian ada tes analog verbal atau padanan kata. Jadi di sini juga penjelasannya juga ada, nanti ada di gambar ya. Kemudian ada lagi mengenai sinonim. Sinonimnya ada, analog verbal itu yang sinonimnya. Kemudian logika penalaran. Jadi bagaimana kalian menganggap jawaban yang disesuaikan itu mempunyai 5 kemungkinan kesimpulan, misalnya jawabannya itu yang mempunyai kesimpulan yang paling benar. Jadi jawabannya misalnya semua pekerja harus mengenakan topi pengaman, sementara pekerja mengenakan sarung tangan. Nah, di sini ada 5 jawaban. Contoh misalnya sementara jawaban misalnya A nih, sementara yang A jawabannya sementara pekerja tidak menggunakan topi pengaman. B, semua pekerja tidak mengenakan sarung tangan. C, sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. D, sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan mengenakan sarung pengaman. E, sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan tidak mengenakan sarung tangan. Nah, dari analogi tersebut, logika yang diambil yang sekiranya sama gitu kesimpulannya dengan yang dianggap benar. Jadi kalau misalnya di sini jawabannya juga ada. Nah, kalau dari jawabannya itu C. C itu sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Jadi itu kesimpulan yang dianggap paling benar. Nanti bisa kalian teman-teman baca juga. Jadi tolong diperhatikan jawabannya itu dan
ambil kesimpulan yang menurut kalian nanti benar gitu kalau misalnya tes yang lainnya sekiranya berbeda seperti itu. Karena memang kalau menurut Pak KP memang pasti pertanyaan setiap tahun atau setiap yang akan datang itu tidak akan sama. Jadi usahakan teman-teman membacanya dengan seksama dan usahakan sebaik dan sebenar mungkin. Kemudian ada tes logika aritmatika. Nah, ini hitung-hitungan nih. Dulu Pak KP banyak hitung-hitungannya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti tes tulis yang ada hitung-hitungannya, usahakan yang menurut kalian paling mudah terlebih dahulu. Jangan terlalu terpaku di satu soal. Jadi kalau misalnya satu soal itu belum selesai, kalian nggak akan selesai sampai akhir. Kalau tips dari Pak KP. Jadi sekiranya itu susah, lewati dulu aja. Cari yang paling mudah terlebih dahulu. Tapi jangan terlalu banyak di skip-skipnya. Biar nanti penilaiannya itu nggak merugikan teman-teman gitu pada saat tes. Kemudian banyak sih di sini ada lagi tes angka. Jadi beda tadi ya. Nah, ini ada tes angka. Jadi jawaban yang teman-teman itu adalah banyak hitungan akar, kemudian pangkat. Kemudian ada lagi persentase. Kemudian ada lagi banyak ini akar. Sini banyak teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat jawabannya juga sudah ada. Jadi nanti sekalian kalian belajar, kalian mengetahui jawabannya yang benar yang mana. Karena memang di sini sudah termasuk dengan penjelasan dan jawabannya. Jadi teman-teman bisa membacanya langsung pada saat mengerjakan soal. Kemudian ada lagi di sini apa lagi nih? Tes aritmatika lagi nih. Jadi tes aritmatika ini adalah pertanyaan yang ada hitung-hitungannya juga. Jadi teman-teman pada saat penjelasan di sini bisa menghitung terlebih dahulu tapinya. Misalnya perbandingan jarak, waktu tempuh, kemudian rumus-rumus. Ini sih balik ke zaman SMA lagi soal-soalnya. Jadi teman-teman nanti sekalian refresh juga. Banyak di sini ternyata teman-teman. Nah, kemudian ada tes spasial. Jadi tes spasial itu gambar ya. Mengenai gambar. Tes spasial ternyata di sini ada beberapa macam. Jadi nggak satu tes spasial saja. Spasial. Kemudian ada deret gambar. Jadi cocokkan gambar yang sesuai. Kalau misalnya kata KP, cari gambar yang sesuai dengan gambar yang kosong. Jadi di sini ada. Kemudian ada lagi deret gambar lagi, ada lagi. Dan mungkin itu teman-teman mengenai contoh soal yang ada di sini. Terus ada pencerminan gambar juga. Kalau Pak KP jelasin satu persatu mungkin akan terlalu panjang. Jadi intinya kalau Pak KP sampaikan untuk tes gambar atau misalnya yang lainnya itu mudah-mudah susah ya. Jadi yang paling agak rumit itu di tes hitung-hitungan kalau menurut Pak KP. Karena memang tes hitung-hitungan baik yang tadi aritmatika atau misalnya hitung-hitungan yang sebelumnya yang Pak KP sampaikan itu mungkin teman-teman yang udah lama nggak ngitung atau segala macam rumus itu agak gimana ya, cari yang gampangnya aja sih menurut Pak KP. Maksudnya itu yang sekiranya diingat aja. Memang itu penjelasan jawaban dan pertanyaannya tidak akan serupa dengan yang Pak KP share ini. Jadi teman-teman nanti usahakan kerjakan yang termudah terlebih dahulu.
saran Pak KP. Nah, kemudian sedikit berbagi pengalaman juga pada saat rekrutmen itu Pak KP memang mengerjakannya dari soal-soal yang gambar. Kalau Pak KP dulu ya, misalnya tes yang ada gambarnya itu dari Pak KP ngambil gambarnya, kemudian baru ke tes-tes yang lainnya, dan hitungan itu Pak KP ngambilnya paling belakangan. Jadi biar nggak ngulur-ngulur waktu dan nggak banyak waktunya itu, jadi memperluas untuk menghitungnya itu alhamdulillah jadi ada. Nah, kemudian ada lagi yang tes wawancara kemarin ditanyakan teman-teman juga. Jadi memang setiap bagian pertanyaan yang ditanyakan itu tidak akan sama dan tidak akan sesuai dengan yang kita pikirkan gitu. Jadi tidak diduga, misalnya kalian ditanyakan tujuan kalian masuk perusahaan seperti apa. Kemudian ada lagi pertanyaannya misalnya mengapa kalian begitu tertarik di perusahaan kami, atau lain sebagainya. Itu adalah mungkin sebagian kecil dari pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalau misalnya menurut Pak KP yang sudah banyak diceritakan juga dari teman-teman yang sudah pernah masuk atau misalnya yang pernah ikut tes. Jadi sebelumnya Pak KP mau juga mencari informasi, baik teman-teman Pak KP yang sebelumnya masuk, kemudian yang ikut-ikut tes di BUMN atau misalnya di perusahaan-perusahaan lain. Jadi Pak KP juga sebelumnya mencari informasi dan mencari apa ya namanya tuh, pokoknya intinya mencari informasi sebanyak mungkin. Jadi usahakan teman-teman kalau misalnya memang ingin menggapai sesuatu itu, usahakan yang terbaik agar teman-teman juga mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, untuk wawancara juga kemarin tuh pertanyaan-pertanyaannya itu terkait dengan perusahaan, kemudian tujuannya seperti apa kalian itu. Mungkin nanti pas ada saat pelaksana kalau misalnya beda, intinya kalian harus mengetahui apa sih yang akan kalian pelajari tentang PT Kereta Api Indonesia. Baik itu apa sih yang kalian tahu tentang perusahaan ini dan lainnya. Usahakan kalian juga harus mengetahuinya itu, agar bagaimanapun kalau misalnya kalian masuk perusahaan yang lain atau misalnya BUMN yang lain, kalian mengetahui karakteristik perusahaan yang kalian inginkan, seperti itu. Jadi nggak terhalang dari PT Kereta Api saja, perusahaan lain pun pasti akan menanyakan apa yang kalian ketahui tentang perusahaan PT Kereta Api Indonesia dan bagaimana tujuan kalian di perusahaan ini ke depannya. Seperti itu, pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Dan itu mungkin hal yang Pak KP pelajari dari dosen-dosen Pak KP yang misalnya dulu itu adalah pensiunan PT Kereta Api juga. Banyak dosen-dosen Pak KP yang di STD itu mereka adalah orang-orang besar di KAI. Jadi dulu mantan Kadau misalnya, atau VP, EVP dan sebagainya. Mereka juga mungkin pada saat Pak KP bertanya, perjalanan mereka pun sangat panjang pada saat akan mencapai level yang menurut Pak KP itu wah luar biasa, seperti itu. Dan mereka membagikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Salah satunya mungkin yang kalian kenal mengenai Pak Insinyur Hartono. Kalau misalnya kalian rel fans, pasti kalian tahu tentang lokomotif dan kereta diesel itu. Dia adalah salah satu orang yang membuat buku karya seperti itu, dan itu menjadi dosen kami di D3 Perkeretapian waktu itu. Jadi banyak dosen-dosen yang di PT Kereta Api Indonesia dan ada di Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau PTDI sekarang itu. Baik itu Pak, dulu ada mantan direksi Pak Hanggoro Budi Wirjawan yang waktu itu juga terakhir menjadi penjabat Direktur Utama KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina. Kemudian banyak lagi sih. Pak Hartono termasuk dosen yang menurut Pak KP itu Pak KP paling suka karena pelajaran tentang sarana
dan itu sangat luar biasa menurut Pak KP, karena hal yang tidak pernah dipelajari di luar akhirnya ada di pelajaran Pak KP mengenai lokomotif, kemudian sarana penggeraknya, bagian-bagian boginya, sarana bagian kelistrikannya seperti apa di dalamnya pada saat lokomotif itu sudah melakukan mulai itu start on-nya. Jadi teman-teman nanti mengetahui lah kalau misalnya kalian tahu mengenai buku lokomotif dan kereta diesel yang di Indonesia gitu. Itu karya buatan dari dosen kami atau dari pensiunan PT Kereta Api Indonesia Pak Insinyur Hartono. Mungkin saja teman-teman sekalian yang bisa Pak KP sharing atau berbagi. Insya Allah kesempatan lainnya akan Pak KP sampaikan kepada teman-teman. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak ini, semoga bermanfaat, dan mungkin mohon maaf kalau misalnya pertanyaan masih banyak belum terjawab. Insya Allah kesempatan selanjutnya jika Pak KP ada kesempatan akan dibahas kembali. Baik, jangan lupa untuk like, share, komen, dan tetap memberi masukan ataupun pertanyaan lainnya misalnya, yang nanti insya Allah Pak KP akan catat juga perbagian-perbagiannya. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya, untuk membantu Pak KP biar bisa membantu teman-teman yang lain yang ingin mengetahui tentang bagaimana keseharian Pak KP dalam perjalanan dan informasi mengenai PT Kereta Api Indonesia dan pengalaman mengenai apa yang Pak KP tahu mengenai bagian-bagian seperti yang lainnya. Insyaallah ada kesempatan kita bertemu kembali di Pak KP Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.